Ada kejadian lucu atau hal yang menarik ketika menjadi kepala rumah tangga keluarga? Iya, banyak ya. Kang Sulaiman merasa jadi Gus Dur ya? Waduh. Konon malah ada ceritanya, apa namanya, ketika ada orang dari Madura itu diundang Gus Dur katanya, dia naik pesawat kan, naik pesawat, terus dia duduk di depan di bisnis. Padahal tiketnya ekonomi. Kata pramugari, "Bapak mau lihat tiketnya, Pak?" Ini, "Oh anu Pak, Bapak kerja di sana." "Oh enggak, saya ini dipanggil presiden, Gus Dur presiden saya harus di sini duduknya. Ini punya presiden semua," gitu. Tahun sudah Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya masih di area makamnya Mbah Kumpi di Ciganjur. Ciganjur. Bersama dengan Kang Sulaiman. Ya. Beliau adalah salah satu orang dekatnya Gus Dur. Ya. Saya pengen tahu Kang Sulaiman, bagaimana Kang Sulaiman bisa dipercaya Gus Dur, mengabdi ke Gus Dur, itu bagaimana ceritanya? Bisa sedikit profilnya, ceritanya, suka dukanya. Suka duka ya. Ya, pada prinsipnya saya kan memang terlahir dari warga NU gitu ya, keluarga besar saya, dan saya sekolah juga di lingkungan sini di Yayasan NU. Terus ketika Gus Dur tinggal di sini, dan Gus Dur juga banyak melakukan kegiatan di lingkungan yang tadi saya bilang, bikin ICC segala macam itu, dan saya tertarik. Nah, ketika menjelang reformasi, tentunya kan rumah Gus Dur dulu sangat ramai ya, karena memang banyak demo menuntut Pak Harto lengser dan segala macam. Dan saya akhirnya menjadi anggota Banser di situ, dan ditugaskan untuk menjaga rumah Gus Dur. Nah, ketika Mas Iqbal Assegaf, ketua Ansor itu kecelakaan, lalu diganti oleh Mas Saiful Yusuf. Kebetulan rumahnya nggak jauh dari Gus Dur. Beliau menjadi ketua Ansor dan membentuk Satuan Khusus Banser Ciganjur, yang langsung dulu dilatih dari Tulungagung, yaitu oleh Mbah Jalil Mustaqim gitu. Dan kita akhirnya dipercaya sepenuhnya untuk menjaga rumah Gus Dur, karena waktu itu juga ada isu pembunuhan para kiai di Banyuwangi. Ngeri sekali tahun itu. Akhirnya kita jaga di situ, dan alhamdulillah akhirnya ketika Gus Dur diangkat menjadi presiden, lalu saya diminta oleh Pak Saiful Yusuf untuk membantu rumah Gus Dur, karena dulu Gus Dur udah boyongan ke istana, tapi rumah Gus Dur ini harus tetap dijaga karena ada banyak pas pampres, banyak polisi yang harus kita siapkan kebutuhannya. Dan saya akhirnya diangkat oleh keluarga itu menjadi kepala rumah tangga Ciganjur lah, kira-kira seperti itu. Itu bagaimana nih rasanya nih diangkat sebagai kepala rumah tangga? Ya, awalnya saya pikir ya saya cuma seorang banser yang tentunya sangat bangga bisa langsung ngikut dan melayani rumah kediaman kiai besar waktu itu. Namun pada perjalanannya waktu memang ya alhamdulillah saya dipercaya. Jadi tugas saya itu ya biasa menyiapkan makan. Terus kalau Gus Dur nanti presiden sholat Jumat di depan rumahnya itu, Masjid Al Munawwarah itu, kita yang sibuk tuh. Ada pokoknya segala macam sholat di situ gitu. Ya alhamdulillah. Nah, ketika beliau sudah lengser, terus... Tapi sebelum lengser dulu, itu rasanya bagaimana nih? Berinteraksi dengan Gus Dur, seorang tokoh ulama, kemudian presiden, nah, kemudian Kang Sulaiman menjadi kepala rumah tangga keluarga di situ. Iya. Sebetulnya interaksi saya dengan beliau itu waktu jadi kepala rumah tangga itu jarang ya, karena beliau sendiri kan tinggal di istana. Jadi rumah Ciganjur itu sebetulnya kosong. Paling kalau ada surat masuk itu saya yang akan nganter ke istana gitu, atau barangkali ada tamu keluarga beliau yang datang dari Jombang, ya biasanya
menginap di rumah itu. Iya. Karena intinya rumah itu sebetulnya kosong sih. Iya. Karena semua boyongan ke sana. ke Kecuali sana, ya. suatu waktu putrinya juga datang kayak Mbak Ina. Kemudian Mbak Ina waktu itu masih kuliah di UI Iya, gitu. Terus Mbak Nita juga gitu. Jadi saya interaksi langsung ke beliau itu memang setelah lengser sebetulnya. Oh, setelah lengser itu Lengser. banyak berinteraksi di sini. Langsung interaksi beliau dengan dia. Nah, sebelum nanti tentang setelah lengser nanti banyak kita ya Iya. berbicara. Tapi ada kejadian lucu atau hal yang menarik ketika menjadi kepala rumah tangga keluarga. Ya, banyak ya sebetulnya hal yang menarik itu. Jadi ketika ya umpamanya tahun baru waktu itu, ketika orang semua pasang petasan, kemudian kan ada pas pampres gitu. Terus kebetulan beliau tinggal di dalam yayasan tingkat gitu. Akhirnya orang pasang petasan, kita nembak senjata aja tapi peluru kosong, dar gitu kan. Nah akhirnya domen sama komandan, turun kamu katanya, push up gitu, nggak boleh ya itulah. Ya kedua juga banyak tamu-tamu begitu ya. Pada prinsipnya kan Gus Dur itu tidak menolak tamu ya, tapi ketika Gus Dur udah jadi presiden kan tentunya terbatas. Jadi saya yang menghadapi interaksi tamu-tamu yang masyarakat sih sebetulnya. Ke rumah Ciganjur kan nggak mungkin saya ke istana. Tapi ada juga kan yang nekat ke istana gitu ya, hanya sekedar bawaan dari kampung apa gitu ya. Ya kadang saya masih bawain ya hasil bumi gitu kan. Kasihkan ke Gus Dur. Gus Dur, saya kadang iya Bu kami terima. Berarti Kang Sulaiman merasa jadi Gus Dur ya? Konon malah ada ceritanya ketika ada orang dari Madura itu diundang Gus Dur katanya, dia naik pesawat kan, naik pesawat, terus dia duduk di depan di bisnis, padahal tiketnya ekonomi. Kata pramugari, Bapak mau lihat tiketnya Pak? Ini Pak, Bapak kursinya di sana. Oh enggak, saya ini dipanggil presiden, Gus Dur presiden saya harus di sini duduknya, ini punya presiden semua gitu. Pilotnya juga, Pak maaf Pak, gini-gini, oh nggak bisa, ini Gus Dur yang punya semua, Gus Dur presiden saya gitu. Akhirnya bingung semua nih. Akhirnya di belakang ada orang Madura juga, ibu-ibu, ada apa? Bu bisa nggak orang yang di sana itu bisa dikasih kursinya supaya pindah kursi di nomor kursinya, kursi ekonomi. Siapa itu? Oh ya biar saya ngomong gitu, tapi pakai bahasa Madura Gus Dur ngomongnya. Bapak mau kemana? Mau ketemu presiden saya di Jakarta. Gus Dur presidennya, ini kan punya presiden semua. Oh kalau mau ketemu presiden kursinya di belakang Pak. Oh di belakang ya. Oh akhirnya dia ke belakang dia. Karena sama orang Madura ngerti dia. Saking gitunya ya. Jadi saya pikir banyak gitu ya. Gus Dur memang pernah bilang bahwa Ciganjur itu memang istana rakyat ya. Jadi ketika beliau jadi presiden dan tidak jadi presiden dan sebelum jadi presiden, itu memang tamu sangat banyak gitu ya. Dan kalau Gus Dur ada sih dilayanin sebetulnya. Ya diterima-terima aja. Karena waktu jadi presiden di situ ya. Apalagi kan setiap beliau jadi presiden itu kan setelah sholat Jumat ada dialog. Itu kan bebas itu. Iya di situ maupun di yang lain. Gitu. Makanya saya banyak yang aneh-aneh kadang. Jauh-jauh coba bawa ini gitu. Iya Bu, kami terima nanti saya sampaikan. Tetap aja saya bawa ke istana. Walaupun apa pisang atau iya pisang, kadang hasil bumi gitu kan. Kadang ayam, singkong. Ya tetap saya bawa, saya bilang Mbak mau ada titipan apaan Man? Itu dari orang ini. Ya, lu kau bawa lagi Man, pasrah bawa sini kan aja gitu. Yang penting sampaikan kata Mbak Lisa waktu itu kita udah terima gitu. Luar biasa kecintaannya ya, masyarakat, rakyat terhadap Gus Dur ya. Kita jadi presiden. Oke, Kang Sulaiman, nanti kita lanjut lagi ya. Bagaimana tokoh-tokoh besar di Indonesia di Nahdlatul Ulama ternyata dicetak dari sini. Tapi sebelumnya, Masya Allah, ini masih di area makam Mbah Kumpi, menunjukkan pukul 5. Saya agak sedikit merinding nih. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahun sudah Gus Dur digantarkan.
Tetapi jejak-jejakmu semakin terlihat jelas dan perjuanganmu semakin dalam terasakan. Saat persaingan politik semakin tegang dan memanas, ketika politik diwarnai fitnah, intrik dan caci maki hingga menista kemanusiaan, kami semakin merindukan keberadaan. Tak ada gunanya kemenangan politik yang mengabaikan kemanusiaan. Tak ada artinya kekuasaan yang menista kemanusiaan, karena yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.